Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom Aleichem. Kembali kita pada malam hari ini akan melakukan ibadah sektor. Kiranya ibadah kita pada saat ini juga berkenan di hati Tuhan. Kami menyapa semua keluarga Tuhan di GBIB, Jemaat Eklesia Dumai. Seraya percaya bahwa Bapak, Ibu, saudara-saudari telah mempersiapkan diri untuk mempersiapkan kepada Tuhan. Mari beribadah kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwa kasih setianya senantiasa menyertai kita di sepanjang waktu. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mari berdiri untuk memuji Tuhan dan menyembahnya. Kidung Muda-Mudi 126 bait 1 dan 2. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang telah Yesus kasihi, keluarga yang beriman, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami sembah, puji dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau telah setia kepada kami. Engkau melihat semua kekurangan dan kelemahan kami, dan Engkau juga yang mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena Tuhan memberi kesempatan bersama keluarga malam ini untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan firman-Mu. Hadirlah ya Tuhan, dan kuduskanlah ibadah kami ini dari awal sampai akhir. Karuniakanlah Roh Kudus-Mu untuk meyakinkan kami atas berkat yang akan kami terima melalui ibadah ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu, kita akan bermazmur, yaitu Mazmur 108 ayat 4 sampai 6. Mazmur 108 ayat 4 sampai 6. Kita akan membaca secara bermazmur. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, ya Allah. Dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Bapak Ibu silakan duduk. Kembali kita memuji Tuhan, Kidung Muda-Mudi nomor 4, ayat 1 dan 2. Setiamu
Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, keluarga-keluarga beriman yang berada di gedung gereja maupun di gereja rumah, malam ini kesaksian pujian akan dilantunkan dan dipersembahkan oleh vokal grup Nasaret. Kasih, kami persilahkan. Inilah kami Tuhan yang datang kepadamu di kaki salibmu kami berserah. Yang kau kehendaki, Angkatlah kami, bawalah kami ke jalan yang benar. Inilah kami Tuhan yang datang kepadamu di kaki salibmu kami berserah. Tuntunlah kami Tuhan ke jalan yang kau kehendaki. Angkatlah kami, bawalah kami ke jalan yang benar. Marilah kita semua angkat puji baginya. Jangan ada di antara kita hidup saling membenci. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah yang pertama dan yang terutama.
Inilah kami Tuhan, yang datang kepadamu. Di kaki salibmu kami berserah. Angkatlah kami, bawalah kami ke jalan yang benar. Marilah kita semua angkat puji baginya. Jangan ada di antara kita hidup saling membenci. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah yang pertama dan yang terutama. Marilah kita semua angkat puji baginya. Jangan ada di antara kita hidup saling membenci. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah yang pertama dan yang terutama. Itulah yang pertama dan yang terutama. Sungguh luar biasa umat Tuhan boleh diberkati dari kesaksian pujian vokal grup Nazaret, dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus pasti memberkati vokal grup Nazaret dalam pelayanan-pelayanan kini dan masa yang akan datang. Kekasih-kekasih Tuhan, keluarga-keluarga yang beriman, mari mempersiapkan bacaan Alkitab dan perenungan akan sabda Allah pada Rabu ini, yang terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus. 2 Korintus pada pasalnya yang ke-12 akan dibacakan ayat 11 hingga ayatnya yang ke-15. 2 Korintus pada pasalnya yang ke-12 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-15. Bapak Ibu Saudara-saudari, anak-anak kekasih yang berada di gedung gereja maupun yang berada di gereja rumah, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Betapa jiwa kami disadarkan dari pesan firman Tuhan melalui lantunan pujian yang ditembangkan oleh vokal grup Nazaret. Terima kasih Tuhan, kami semua diajarkan untuk berbagi kasih, saling menguatkan, dan hadir sebagai saudara di dalam Tuhan. Kami mengimani akan pesan firman Tuhan melalui lantunan pujian itu.
Lalu Tuhan, kami mohon persiapkanlah hati batin dan segenap hidup kami untuk menyambut taburan firman-Mu dari firman Tuhan yang akan dibacakan dan diberitakan. Bimbinglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami memahami, percaya, dan hidup di dalam kebenaran sabda-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak yang kekasih, marilah berdiri untuk bersama-sama kita mendengarkan pembacaan Alkitab dari 2 Korintus pada pasalnya yang ke-12 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-15 yang menyatakan demikian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan terjemahan judul Kekhawatiran Paulus. Sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji, karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa. Sebab dalam hal manakah kamu dikebelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain, selain daripada dalam hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi suatu beban kepada kamu? Maafkanlah ketidakadilanku ini. Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu, dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu, sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi, jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi? Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita semua yang telah mendengarkan sabdanya, yang mau memelihara dan yang mau melakukannya dalam hidup beriman kita hari lepas hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai persekutuan kita. Kami percaya bahwa Roh Kudus membimbing Bapak Ibu Saudara-saudari, anak-anak, keluarga-keluarga beriman yang berada di gedung gereja maupun yang berada di gereja rumah untuk sungguh-sungguh mempersiapkan keluarga sebagai wadah di mana terjadinya perjumpaan antara kita, keluarga-keluarga yang percaya dengan Tuhan Sang Pemilik Hidup. Dalam peribadahan kita di malam ini, Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan dibentangkan bagi kita dari 2 Korintus pasal 12 ayat 11 sampai 15 dengan tema mengorbankan diri. Apakah saudara pernah berkorban bagi sesama? Jika pertanyaan ini disampaikan kepada Bapak Ibu dan saya, ada banyak versi jawaban. Ada banyak bentuk pengorbanan dalam hidup. Paling tidak kita mencermati dalam lembaga keluarga, lembaga pekerjaan, lembaga pendidikan, relasi kehidupan dan lain sebagainya. Seorang ibu yang berkorban, mengandung, melahirkan, membesarkan, mendidik, dan bahkan bekerja bagi anak-anak dan hidup keluarga. Seorang ayah yang berkorban melalui upaya dan kerja keras membanting tulang untuk menghidupi keluarga. Seorang anak yang berupaya untuk belajar secara tekun dan berjuang untuk masa depannya dan masa depan keluarganya.
Kita juga mencermati ada pengorbanan para menantu, pengorbanan mertua, pengorbanan saudara ipar. Di luar sana Bapak Ibu Saudara dan saya melihat betapa luar biasa pengorbanan pemerintah kita. Bahkan di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19. Dari presiden sampai kepada aras RT, RW. Aras yang terkecil sekalipun. Pengorbanan-pengorbanan itu juga dilakukan oleh mereka-mereka yang berjuang untuk berupaya mempertahankan kondisi perekonomian. Dari owner perusahaan-perusahaan raksasa sampai kepada tukang bakso di jalanan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kalau pertanyaan ini disampaikan, apakah saudara pernah berkorban bagi sesama? Maka jawabannya udah pasti ya. Pernah. Pernah Bu Pendeta, saya pernah berkorban. Apa sih berkorban itu? Artinya, berkorban adalah melepaskan sesuatu yang kita miliki. Melepaskan sesuatu yang kita simpan, yang kita jaga untuk membantu orang lain. Lalu pertanyaan berikutnya, apa motivasi saudara? Paling tidak hanya terkategori dua ya, motivasi yang baik dan motivasi yang enggak baik. Kalau motivasi yang baik ya pasti untuk menolong sesama, memanusiakan sesama, memuliakan Tuhan. Merupakan sebuah ungkapan syukur dan rasa empati kita terhadap kesulitan-kesulitan orang lain. Dan motivasi yang buruk ya ada upaya-upaya menolong orang lain itu karena mencari nama, pencitraan, mau dipuji, disanjung, dan lain-lain sebagainya. Ternyata ada udang di balik batu dari konsep berkorban itu. Lalu apa dasarnya saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi? Apakah ajaran moral dalam keluarga, nilai-nilai budaya yang terbentuk dalam lingkup sosial masyarakat, ataukah nilai-nilai agama? Mana versi saudara? Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita terstimulus, terdorong gitu ya, untuk melakukan sebuah tindakan berkorban, lalu orang lain merasa ditolong karena menerima pengorbanan kita, apakah kita merasa bangga dengan situasi itu? Ataukah sebaliknya ketika kita mendapatkan respon yang tidak seperti kita harapkan, muncul rasa kekesalan, kecewa, marah, karena sepertinya pengorbanan itu tidak dihargai. Nah, kalau dalam situasi ini sebenarnya seringkali terjadi ya, Bapak Ibu Saudara ya. Kalau yang kita lakukan melalui pengorbanan kita, orang yang menerimanya berhasil dan memuji, ada rasa senang lah. Tapi kalau respon yang sebaliknya itu tidak seperti yang kita harapkan, kesal marah itu udah biasalah terjadi. Nah, malam ini Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasih, yang ada di gereja rumah maupun yang ada di gedung gereja, mari kita belajar dari keteladanan pengorbanan Yesus Kristus. Saya mengangkat paling tidak dua tokoh yang begitu luar biasa dalam sejarah Alkitab gitu ya, yang memberikan dirinya rela untuk dikorbankan. Dalam sejarah Perjanjian Lama kita melihat ada Ishak, putra Abraham. Dan dalam sejarah Perjanjian Baru itu dikenapkan dalam pengorbanan Yesus Kristus. Lalu pertanyaannya, apakah kita juga dapat belajar dari apa yang dilakukan Paulus sebagai konsep mengorbankan diri? Bagaimana dengan Paulus? Nah, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mencermati 2 Korintus pasal 11. 2 Korintus pada pasalnya yang ke-11, ayat 23 hingga ayatnya yang ke-31. Ayat 23 katakan begini, ini menjadi sebuah kesaksian, catatan-catatan penting pengorbanan-pengorbanan dari Rasul Paulus. Apakah mereka pelayan Kristus?
Aku berkata seperti orang gila, aku lebih gila lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, menanggung pukulan di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Bandingkan dengan Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 23. 5 kali menanggung pukulan oleh orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Karena kalau lebih dari 40 pukulan itu berarti tidak menghargai dan tidak memanusiakan sesama. Itu aturan keyahudian. Ulangan pasal 25 ayat 3. Bapak Ibu Saudara bisa mencermatinya. 3 kali aku menderita pukulan, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Bandingkan Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 19 dan pasal 16 ayat 22. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi internal dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 23 dan pasal 14 ayat 5. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa kedinginan dan tanpa pakaian dan tanpa menyebut banyak hal lain lagi. Bebanku sehari-hari yaitu keprihatinanku terhadap semua jemaat. Ini menjadi sebuah penderitaan untuk Paulus. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah, yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pada 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 31 kita menemukan catatan-catatan penting pengorbanan Rasul Paulus. Apa yang menjadi dasar visi misi pelayanan Paulus yang diwarnai pengorbanan yang luar biasa ini? Di kota, di padang gurun, dengan orang Yahudi, non-Yahudi, dalam beragam situasi. Tapi kok bisa bertahan ya, dan mau berkorban ya? Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang lain selain Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Ini dasarnya. 2 Korintus pasal 12 ayat 10, Rasul Paulus katakan, karena itu aku senang dan rela. Dia senang dan rela. Di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ini terjadi karena Rasul Paulus sangat-sangat meyakini Yesus yang adalah putra Allah, bahkan Allah itu sendiri. Ia mati di kayu salib. Ia bangkit. Dan pengorbanannya itu membuat setiap orang yang percaya, termasuk Paulus, menerima anugerah keselamatan. Makanya di saat dia sangat menggumuli kondisi hidupnya sebagai seorang pelayan, firman Tuhan begitu menguatkan Rasul Paulus. Cukuplah kasih karuniaku untukmu. Itu begitu mengubahkan Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, untuk tetap bertahan, bahkan berkorban di dalam ranah pelayanan. 2 Korintus pasal 12 ayat 11 sampai 15 bacaan kita, kelanjutan dari pasal 11 dan dasar-dasar yang disampaikan tadi, pasal 12 ayat 10. Dalam bacaan kita pasal 12 ayat 11 sampai 15, dalam kekhawatiran Paulus terhadap situasi hidup jemaat di Korintus yang menerima berbagai macam informasi-informasi
tentang Paulus yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ya, dalam konteks kita saat ini kita katakan sebagai hoax gitu ya. Paulus khawatir tentang mereka. Karena itu dia merasa perlu menjelaskan tentang pelayanannya. Nah, ada 3 hal yang diungkapkan Paulus di dalam perikop bacaan kita ini, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Pertama, Paulus menyatakan ia melayani dengan pengurapan sebagai Rasul Yesus Kristus. Dan pengurapan itu dibuktikan dengan hadirnya begitu banyak tanda-tanda, mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa yang Tuhan Allah kerjakan di dalam dan melalui Rasul Paulus. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa melihat dalam catatan Kisah Para Rasul. Bagaimana Paulus digigit ular pun nggak mati. Bagaimana sapu tangannya Paulus, mereka bilang kasih aja sapu tangannya, kami pasti sembuh. Tuhan berkuasa. Itu ada di ayat 12 ya. Kemudian yang kedua, ia tidak pernah menjadi beban bagi jemaat di Korintus. Ayat 14. Nah, kita melihat dalam ayat 14 ini jemaat Tuhan, fokus pelayanan Paulus adalah bukan hal materi. Nah, kita mau belajar nih dari Rasul Paulus, kehidupan kita sebagai para pelayan Tuhan. Fokusnya bukan materi, tetapi jiwa-jiwa yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Dan jiwa-jiwa ini ketika Rasul Paulus mengunjungi mereka, mendoakan mereka, menyurat dalam surat-surat pastoral, itu tujuannya supaya mereka hidup dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Dan apa itu nilai-nilai kerajaan Allah? Nilai-nilai kerajaan Allah sebagaimana dinyatakan Rasul Paulus dalam Roma pasal 14 ayat 17 sampai 18 adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi Rasul Paulus merindukan ini jiwa-jiwa yang telah menerima Tuhan Yesus, hidupnya benar, membawa damai sejahtera, dan membagikan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, 3 hal ini juga sungguh-sungguh harus hidup di dalam gereja. Jiwa-jiwa yang telah diselamatkan. Amin. Kita harus hidup benar, damai sejahtera. Pelayanan itu harus membawa damai. Kalau sudah damai, saya jadi ingat teologi Pemazmur ya. Kalau hidup rukun, kesitulah Tuhan memerintahkan berkat-berkat. Makanya damai, dia pasti satu paket dengan sejahtera. Gitu. Tapi kalau nggak rukun, nggak damai, aduh. Orang Manado bilang sudah Jo. Susah kita. Dan sukacita. Nah, ini harus menjadi hal-hal yang kita pahami bersama. Kemudian Rasul Paulus katakan, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, mengutamakan nilai-nilai kerajaan Allah ini, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasih, anak-anak yang diberkati Tuhan, pengorbanan diri Paulus. Nah, kalau kita baca ya, di dalam ayat 14 dan ayat 15 dikatakan, aku juga mau memberikan milikku, bahkan hidupku, diriku. Rasul Paulus katakan begitu. Nah, ini berangkat dari fokus pelayanan Paulus tadi. Bahwa dia berfokus pada jiwa-jiwa yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dan menolong mereka untuk hidup dalam kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Maka Rasul Paulus mengutamakan nilai pengorbanan. Dan pengorbanannya itu secara fisik, rawan bagaimanapun dia hadapi, dia turun. Di penjara, terancam dibuang dari kapal, bahkan ending hidupnya juga sungguh luar biasa ya, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Menurut catatan sejarah, Rasul Paulus dipenggal di Roma pada masa pemerintahan Kaisar Nero. Kurang lebih tahun 64 Masehi di Trefontaine Abbey. Dipenggal kepalanya.
Jadi pengorbanan yang dia betul-betul saksikan secara fisik, psikis, materi, waktu, dan hidupnya sendiri. Hanya bagi Kristus. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ini bukan hanya tentang Paulus, tetapi yang harus menjadi catatan penting juga adalah ketika Paulus berkenan mengorbankan diri, itu dasar yang hakiki untuk pengorbanan Paulus adalah Yesus Kristus menjadi teladan. Pengorbanan Yesus Kristus itu begitu menginspirasinya untuk ada di dalam situasi yang demikian. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan saya? Bagaimana dengan kita? Bersediakah kita berkorban bagi Kristus? Kristus yang hadir dalam wajah sesama dan alam. Saya ingat khotbah hari Rabu kemarin ya, ketika Bapak Penatua Jimmy Siwalete berkhotbah tentang the face of God itu ya, wajah Allah yang terpancar. Jadi ketika kita melihat sesama, kita melihat alam, sesungguhnya kita melihat wajah Allah. Lalu apakah kita juga terdorong dan bersedia berkorban bagi Kristus pada wajah sesama dan alam itu? Berkorban di masa pandemi COVID-19. Saya sangat-sangat bersyukur Bapak Ibu Saudara. GPIB Jemaat Eklesia Dumai tidak hanya pada level sebuah perkataan, tapi juga tindakan. Tidak hanya internal jemaat GPIB, tapi juga eksternal. Lingkungan sosial masyarakat yang tidak satu denominasi, bahkan tidak satu agama. Aksi diakonia bukan sebuah pencitraan, tapi memang sebuah empati dalam ketulusan untuk melayani. Itu dikerjakan oleh jemaat ini. Jangan berhenti hanya pada tahapan ini, tapi benar-benar harus dikerjakan terus-menerus karena pandemi ini membawa dampak yang luar biasa secara ekonomi bagi begitu banyak orang. Dan Bapak Ibu Saudara, jemaat kita susah, ada beberapa yang susah. Tapi ternyata di sekeliling kita banyak yang juga lebih susah kondisinya. Seketika ketika kami mengunjungi bersama Ketua 2, Ketua 3, dan tim Gowes, perwakilan kakak-kakak layan, betapa dalam perjalanan mengayuh sepeda kembali ke gereja saya, Tuhan terima kasih. Kau merawat seluruh jemaat Tuhan di Eklesia Dumai dengan sangat luar biasa, bahkan menjadikan mereka saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling. Mau berkorban, kan keluarin ya, yang dari kocek gitu ya, untuk menghidupi sesama. Itu harus dikerjakan terus-menerus saudara-saudaraku. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan berpesan bagi kita bersama. Ada 3 item malam ini. Mari kita mengerjakannya dalam kehidupan beriman kita. Yang pertama, jadikan Kristus sebagai teladan dan dasar pelayanan serta pengorbanan sejati. Sama dengan Paulus menjadikan Kristus sebagai teladan pengorbanan hidupnya. Melayanilah dengan pengurapan Allah. Sama dengan Paulus bersaksi. Miliki pengurapan itu. Agar ketika Bapak Ibu Saudara dan saya boleh bersaksi. Seperti vokal grup tadi juga bersaksi ya. Menyampaikan firman Tuhan dari kesaksian pujian. Itu pesan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sangat menyentuh. Dan sentuhan-sentuhan itu harus mengubahkan kehidupan kita. Yang kedua, milikilah ketulusan dalam pengorbanan pelayanan bagi sesama dan alam. Dan yang terakhir, beranilah untuk berkorban. Sama seperti Paulus. Secara fisik, psikis, materi, waktu, dan hidup kita bagi Kristus. Sebab Tuhan memperhitungkannya. Ayat bandingannya ada pada Matius pasal 10 ayat 16 sampai 33 dan 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Mari kita percaya bahwa Tuhan Yesus memberkati simpul persekutuan jemaat di GPIB Eklesia Dumai. Tuhan Yesus memberkati gereja rumah dalam bahtera keluarga di GPIB Eklesia Dumai. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita mengambil waktu saat teduh untuk merenungkan firman-Nya. Kita bakti nomor 257 bait pertama dan kedua, kita tembangkan sebagai respon akan firman Tuhan. Yang indah bunga mawar. Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Firman-Mu telah Engkau bentangkan kepada kami Tuhan. Betapa malam ini hati, batin, dan segenap hidup kami kembali dimurnikan Tuhan untuk sebuah penugasan melayani. Kami diingatkan untuk kembali menempatkan Kristus sebagai dasar dan teladan sejati. Sebagaimana Paulus mengerjakan pelayanannya dengan berpusat pada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Karena tidak ada pengorbanan yang sejati seperti pengorbanan Kristus bagi penyelamatan dunia ini ya Tuhan. Mampukan kami mengerjakannya pada wajah-Mu yang hadir dalam hidup sesama dan alam. Agar ketika kami memperhatikan suami, istri, anak-anak, saudara, bersaudara, mereka yang seiman maupun yang tidak seiman, mereka yang segereja maupun yang tidak, kami dapat mengerjakannya dengan ketulusan, memberikan apa yang ada pada kami, dengan dasar kasih untuk menolong sesama yang membutuhkan. Karena kami percaya sesungguhnya kami telah lebih dahulu menerima pertolongan daripada Tuhan. Tuhan telah mengerjakannya dengan lebih luar biasa bagi kehidupan kami. Bagi gereja ini, bagi persekutuan. Maka biarlah kuasa Allah, pengurapan Allah terus berlaku bagi seluruh kehidupan jemaat di GPIB Eklesia Dumai. Untuk mempersembahkan yang terbaik, berkorban bagi sesama dan alam yang di dalamnya Tuhan dimuliakan, Tuhan diagungkan, Tuhan dipuji. Kami memberikan hati kami sebagai ladang yang subur untuk firman-Mu tumbuh dan berbuah. Dan biarlah sungguh dihidupi dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan persekutuan ini.
ya Allah. Malam ini dalam empati iman, kami berdoa untuk para janda, duda, anak yatim piatu. Mereka yang terkonfirmasi, reaktif maupun positif. Mereka yang berada dalam pergumulan karena pandemi COVID-19. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau ada bagi saudara-saudara kami ini. Engkau menolong mereka untuk tetap bertahan, sebagaimana Tuhan telah mengerjakannya dalam kehidupan Paulus. Bahkan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit dalam beragam kondisi. Biarlah Tuhan juga mempedulikan mereka, sebagaimana Tuhan telah mengerjakannya bagi para rasul. Ya Allah kami berdoa untuk gereja Tuhan, GPIB. Baik secara sinodal, Mupal Sumbaryong, dan secara khusus GPIB Jemaat Eklesia Dumai dalam pelaksanaan program kerja yang ada. Tuhan berkuasa agar seluruh program kerja ini mempresentasikan akan kasih Allah yang mau berkorban. Sehingga hanya nama Tuhan saja yang dimuliakan dalam ranah pelayanan. Kebenaran menjadi barisan depan, damai dan sejahtera dirasakan oleh semua makhluk, dan sukacita menjadi warna yang kuat dalam ranah pelayanan yang dilakukan. Kami berdoa untuk persidangan sinode yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober. Kami berdoa untuk penyamaan persepsi para pendeta Mupal Sumbaryong yang akan dilaksanakan pada hari Senin nanti. Kami berdoa untuk seluruh rangkaian pelayanan para presbiter di GPIB Jemaat Eklesia Dumai. Tuhan berkuasa agar semuanya dapat berjalan di dalam kendali Tuhan. Dan semuanya kembali untuk mengagungkan nama Tuhan semata. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Bagi pemerintah Provinsi Riau. Bagi pemerintah Kota Dumai. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau terus memberkati para pemerintah. Dengan ketaatan, kesetiaan, kebenaran, roh takut akan Tuhan. Agar apapun yang mereka lakukan bukan untuk mencari hal materi, tetapi melihat jiwa-jiwa yang dipedulikan Tuhan, memperhatikan kehidupan seluruh masyarakat tanpa tebang pilih, sehingga dari aras atas sampai kepada akar rumput semuanya hidup di dalam kebaikan, di dalam kesejahteraan, di dalam keharmonisan dan kedamaian. Kami menyerahkan hamba-hambamu yang telah melayani dalam ibadah di malam ini, organis, kantoria, vokal grup, tim multimedia, para presbiter. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang terkoneksi dalam peribadahan IKS, baik yang berada di gedung gereja maupun yang berada di gereja rumah. Mereka yang berdoa untuk kondisi perekonomian, kondisi pekerjaan, pendidikan anak-anak, pergumulan kehidupan keluarga, keutuhan, kekudusan, hidup rumah tangga. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu mendengarkan doa-doa anak-anak-Mu yang diangkat dalam ketulusan hati dan keberserahan yang sungguh. Maka berkenanlah untuk mengasihani kehidupan keluarga-keluarga milik Tuhan. Kami percaya hamba-hambamu yang telah setia melayani Tuhan berkati dan berkenan pakai dengan lebih luar biasa dalam pelayanan-pelayanan ke depan. Dan seluruh umat Tuhan yang terkoneksi dalam peribadahan. Hidup mereka sungguh dipelihara dengan kasih Tuhan yang tiada berbatas. Ya Allah, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita nyatakan ungkapan syukur kita dengan memberi persembahan kepadanya. Dan dengarlah nas Alkitab dari kitab Mazmur pasal 86 ayat 12 yang menyatakan, Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita memuji Tuhan dari Kidung Muda Mudi nomor 92, bait pertama dan bait yang ketiga. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita
Bapak, Ibu, Saudaraku, mari kita berdiri dan menyerahkan persembahan kita dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hingga saat ini. Jadikanlah kami juga menjadi saluran berkat untuk orang lain. Kiranya persembahan yang kami berikan ini dapat berguna untuk pelayanan bagi umat-Mu. Terimalah ya Tuhan. Amin. Ibu Bapak, dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari vokal grup GMKI yang dilanjutkan dengan dari anak kita terkasih Dea Watimuri. Bersama. Persilakan. Secara virtual. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Terima kasih untuk Kak Dea Watimuri bersama dengan teman-teman dari GMKI atas kesaksian pujiannya. Bapak Ibu Saudara, marilah berdiri.
Kita akan mengakhiri ibadah ritual kita dan kita lanjutkan dalam ibadah aktual kita. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah Bapak Ibu Saudara-saudari anak-anak saksikan. Tuhan Yesus sahabatku, Kidung Muda-Mudi 133 baitnya yang kedua dan ketiga kita tembangkan sebagai nyanyian pengutusan. Umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk mengambil waktu saat teduh. Bapak Ibu Saudara-saudari, IKS kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai berjumpa lagi dalam ibadah keluarga di minggu depan. Shalom. Shalom.